Pada episode sebelumnya, Desa Bojong Pinang diserang oleh gerombolan NII. Beberapa orang menjadi korban gerombolan itu, namun untungnya mereka berhasil dibasmi oleh Pocong Duloh. Para gerombolan mati satu persatu di hutan Gantarawang. Desa Bojong Pinang pun akhirnya bisa kembali damai dan tentram. Di suatu malam, Raka sedang sibuk menyembelih domba di belakang gubuknya. Dia tak dibantu siapapun. Domba itu digantung terbalik pada sebuah dahan pohon. Lalu lehernya disayat dengan golok yang amat tajam. Raka hanya ingin mengambil darahnya saja untuk diberikan pada Duloh. Setelah domba itu kempis, Raka akan membuangnya begitu saja ke dalam lubang yang sudah ia gali. Setelah Raka menyayat leher domba, seketika saja darah mengucur dengan sangat deras. Domba itu kejang-kejang, lalu meregang nyawa. Kemudian Raka duduk di atas sebilah kayu. Ia menyalakan rokok linting dan menunggu sampai darah domba itu habis. Selang beberapa saat, kucuran darah mulai surut. Lalu ia memijat tubuh dan leher domba tersebut agar sisa darahnya keluar semua. Setelah dirasa cukup, Raka mengangkat ember yang sudah berisi darah lalu membawanya ke dalam gubuk. Pocong Duloh yang dipelihara Raka memang harus selalu dikucuri darah. Kalau tidak, Duloh akan merintih dan mengucapkan kata getih terus-menerus. Perlahan, Raka masuk ke dalam kamar Duloh dengan membawa ember yang sudah berisi darah domba. Ruangan itu tampak kosong, tak ada perabotan apapun. Hanya ada Duloh yang sedang bersandar pada dinding bilik. Kedua mata Duloh terpejam. Kemudian, Raka duduk di samping Duloh. Perlahan, Raka mengguyur wajah Duloh dengan darah domba. Seketika saja, mata Duloh terbuka. Mulutnya juga menganga, tapi dia tidak mengucapkan apa-apa. Saat Raka sedang mengucurkan darah pada wajah Duloh, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atap gubuk. Raka terkejut, dia lari keluar dari gubuk lalu mendongak ke langit. Dan di atas gubuknya Raka tampak sebuah bola api mengambang di sana. Itu adalah santet Banaspati. Entah siapa yang mengirim santet itu pada Raka. Banaspati tak mampu masuk ke dalam gubuk karena ada energi gaib yang sangat kuat terpancar dari Pocong Duloh. Hingga perlahan bola api itu redup dan menghilang begitu saja. Raka benar-benar bingung, siapa orang yang berani mengirimnya santet? Padahal seluruh warga Bojong Pinang sangat hormat pada si Raka. Bahkan si Raka ini sudah menyandang gelar Raden walaupun dia bukan keturunan bangsawan. Gelar itu diberikan warga untuk menghargai si Raka yang sudah berjasa menyembuhkan banyak orang. Oke, kembali ke ceritanya Raka. Setelah Banaspati itu redup, Raka kembali ke gubuknya dan melanjutkan ritual untuk si Duloh. Dan tak lama kemudian, Raka mendengar suara sayup-sayup tabuhan gendang. Suara itu berasal dari desa Bojong Pinang. Raka pun penasaran. Dia keluar dari gubuknya lalu pergi menuju desa Bojong Pinang. Setibanya di sana, Raka melihat ternyata ada pertunjukan gendang penca. Mereka adalah rombongan gendang penca keliling yang entah berasal dari desa mana. Warga desa Bojong Pinang berkerumun menonton pertunjukan itu. Ada 4 orang lelaki yang memainkan alat musik seperti gamelan, gong, gendang, dan trompet kecil. Sementara penari pencanya terdiri dari 4 orang lelaki dan 3 orang perempuan. Mereka bergantian memeragakan gerakan penca yang seirama dengan alunan gendang. Di sana ada 5 obor yang ditancapkan mengelilingi rombongan gendang penca. Warga sangat menikmati pertunjukan. Maklum, ini baru pertama kalinya desa mereka kedatangan gendang penca. Raka berdiri di antara kerumunan warga. Dia juga terkesima dengan gerakan-gerakan para personel gendang penca itu. Namun, perhatian Raka tertuju pada seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu bernama Mayang. Dia adalah personil gendang penca yang sangat terlatih. Maklum, ayahnya Mayang adalah ketua rombongan gendang penca, yang juga bertugas sebagai penabuh gendang. Sejak kecil, Mayang memang diajarkan gendang penca oleh ayahnya, sehingga dia menjadi wanita yang sangat mencintai kesenian tersebut. Kemanapun ayahnya pentas, Mayang pasti ikut. Paras Mayang bukan hanya cantik, tapi juga khas. Wajahnya oval, rambutnya tergerai panjang sepinggang. Dia juga punya tai lalat di pipi kiri. Jadi siapapun lelaki di dunia ini pasti meleleh kalau disenyumi si Mayang. Raka penasaran dengan sosok Mayang. Dia terus memperhatikan wanita itu. Ada beberapa lelaki yang menyawer si Mayang dan ikut menari bersamanya. Tapi Raka tidak ikut nyawer, dia hanya memperhatikan Mayang yang sedang tampil di hadapannya. Setelah pertunjukan selesai, warga pun bubar.
Rombongan gendang penca membereskan alat-alat mereka, lalu Raka menghampiri Mayang. Tanpa malu, dia pun berkenalan dengan wanita itu. "Aku suka dengan gerakanmu," kata Raka. Mayang masih sibuk membantu ayahnya membereskan alat musik. Rombongan itu tidak akan pulang ke desa mereka, tapi mereka akan numpang di rumah warga untuk semalam. Dan besok pagi, rombongan gendang penca akan berangkat ke desa lainnya. Jadi bisa dikatakan mereka itu adalah gendang penca keliling. Raka memang tak bisa berbuat banyak. Setelah berkenalan dengan Mayang, dia pun pamit pulang. Jujur saja, seumur hidupnya baru kali ini Raka merasakan jatuh cinta. Dia pulang ke hutan Gantarawang dengan hati gembira. Tengah malam, saat Raka sedang tidur pulas, ada orang yang menggedor pintu gubuknya. Terdengar suara lelaki yang memanggil nama Raka dengan nada panik. Dan Raka!" teriak seorang lelaki dari luar gubuk. Raka pun terbangun. Kejadian seperti ini sudah biasa bagi Raka. Sering sekali ada orang yang tengah malam datang ke gubuknya untuk berobat. Raka membukakan pintu dan dia melihat ada beberapa orang yang berdiri di depan gubuknya. "Ada apa ya?" tanya Raka. "Tolong putri saya," kata seorang lelaki di hadapan Raka. Raka kenal wajah lelaki itu. Dia adalah penabuh gendang penca yang pernah Raka lihat di desa Bojong Pinang. Dia membopong Mayang yang tak sadarkan diri. Raka melihat ada 2 lubang kecil di pergelangan kaki Mayang. Tanpa banyak tanya lagi, Raka sudah paham kalau Mayang digigit ular berbisa. Ia pun menyuruh lelaki itu untuk masuk. Warga yang mengantarnya juga ikut masuk. Mayang dibaringkan di atas tempat tidur. Ia sama sekali tidak sadarkan diri. "Dia digigit ular weling," kata ayahnya Mayang. Raka tidak menimpali perkataan lelaki itu. Dia malah masuk ke dalam kamarnya dulu dan entah apa yang Raka lakukan di sana. Yang jelas saat Raka keluar, dia membawa semangkuk darah yang amat kental. Darah itu berwarna hitam pekat. Raka mengguyur luka gigitan ular dengan darah tersebut. Raka tidak membaca mantra apapun. Dia hanya mengusap pergelangan kaki Mayang dengan darah yang sangat kental. Raka bilang Mayang harus menginap di gubuknya karena ada ritual yang harus Raka lakukan demi menyembuhkan si Mayang. "Bapak juga menginap saja di sini," pinta Raka. "Baik Raden, saya akan menginap di sini. Terima kasih atas bantuannya," timpa lelaki itu. "Nama bapak siapa?" tanya Raka. "Nama saya Ki Surya Raden," jawab ayahnya Mayang dengan sangat sopan. Raka pun mengangguk. Lalu dia minta pada warga lainnya untuk pulang. Tinggallah Ki Surya dan putrinya yang akan menginap di gubuknya Raka. Malam semakin larut, Mayang masih tak sadarkan diri. Namun tubuhnya mulai hangat seperti akan membaik. Ki Surya mulai mengantuk, dia pun tidur di samping tempat tidurnya Mayang. Keesokan paginya, Ki Surya dibangunkan oleh Mayang. Ternyata wanita itu sudah pulih. Wajahnya tampak segar, bahkan luka gigitan ular di pergelangan kakinya juga hilang secara ajaib. Ki Surya sangat senang melihat putrinya sembuh dari gigitan ular berbisa. Ia pun berdiri lalu memanggil nama Raka. Tapi ternyata Raka tidak ada di gubuk. "Bagaimana ini nak? Apa kita pulang saja?" tanya Ki Surya pada anaknya. "Jangan pak, tidak sopan. Kita tunggu dia pulang. Mungkin Raden Raka sedang berkunjung ke desa lain," jawab Mayang. Ki Surya nurut saja pada putrinya itu. Mereka pun menunggu Raka pulang. Namun sayangnya Raka ini tak kunjung pulang sampai sore pun tiba. Ki Surya dan anaknya mulai gelisah. Ditambah lagi mereka dari pagi belum makan. "Ya sudah pak, kita pulang saja," kata Mayang. "Iya, lebih baik kita pulang saja. Nanti kapan-kapan kita berkunjung lagi aja ke gubuknya Raden Raka." Mayang turun dari tempat tidurnya. Dan saat mereka berdua hendak keluar dari gubuk, tiba-tiba saja Raka muncul dengan membawa banyak makanan. Ki Surya dan Mayang pun tak jadi pulang. Raka menyuguhkan banyak sekali makanan untuk mereka berdua, seperti sate ayam, panggang ikan mas, dan buah-buahan. Mereka pun makan dengan lahap. Usai makan, Raka mengajukan pertanyaan yang sangat mengejutkan pada Mayang. Pertanyaan itu sangat menohok dan tak terduga. "Maukah kamu jadi istriku?" Begitu tanya Raka. Ia menatap wajah Mayang. Tapi entah bagaimana, Mayang malah langsung menerima lamaran si Raka. Jelas saja Ki Surya kaget dengan keputusan putrinya itu. Tapi Mayang tak bisa dicegah, dia memang jatuh cinta pada si Raka. Singkat cerita, mereka pun menikah. Pesta besar digelar 3 hari 3 malam di desa Bojong Pinang. Semua orang yang ada di pesta itu merasa sangat bahagia.
Kecuali untuk satu orang lelaki, dia adalah Kusuma. Dia adalah seorang tabib dari desa tetangga yang iri pada kejayaannya Raka. Dialah yang beberapa hari lalu mengirim santet Banaspati pada si Raka. Namun sayangnya santet itu tak bisa melukai Raka karena ada energi gaib dari pocong Duloh yang berhasil menghalau Banaspati. Dari dulu Kusuma memang benci pada si Raka. Karena gara-gara si Raka, usaha pengobatannya Kusuma ini bangkrut. Sebenarnya Kusuma tak punya ilmu gaib apapun. Dia menyuruh dukun santet untuk menyerang Raka. Dan kali ini Kusuma tahu kalau Raka sudah menikah. Maka dia akan menyerang istrinya Raka. Setelah pesta pernikahan selesai, Kusuma pulang ke desanya. Dia langsung mendatangi dukun santet dan memintanya untuk menyerang istri si Raka. Malam itu, saat Raka dan Mayang sedang tidur, tiba-tiba saja ada suara ledakan di atas gubuk mereka. Raka kaget, buru-buru dia bangun, lalu lari keluar gubuk dan mendongak ke atas. Lagi-lagi, ia melihat ada bola api yang melayang di atas gubuknya. Kali ini Raka benar-benar kesal. Dia masuk ke dalam kamarnya Duloh dan meminta pocong itu untuk menyerang balik si tukang santet. Mayang yang saat itu juga terbangun, dia sangat kaget saat tahu kalau Raka ini memelihara pocong. Karena selama ini Raka selalu melarang istrinya untuk masuk ke dalam kamar yang selalu dikunci itu. Setelah dibacakan mantra, Duloh keluar dari kamarnya dengan cara melayang. Wajahnya pucat sekali, tubuhnya mengeluarkan bau busuk. Mayang sampai muntah saat mencium bau tubuhnya Duloh. Setelah keluar dari gubuk, Duloh perlahan terbang menuju orang yang mengirim santet Banaspati. Kali ini Raka benar-benar kehabisan kesabaran. Dia akan membunuh tukang santet itu. Duloh melayang melintasi desa Bojong Pinang. Warga yang melihat penampakan Duloh lari ketakutan. Selama ini warga hanya mendengar kalau di gubuknya Raka ada pocong. Dan baru kali ini mereka melihat penampakan pocong yang melayang melintas di atas desa mereka. Duloh mengikuti jejak bola api yang dikirimkan si tukang santet. Hingga akhirnya pocong itu tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu diisi oleh seorang lelaki yang sudah sangat tua. Umurnya mungkin saja lebih dari 100 tahun. Punggungnya bungkuk, wajahnya sangat keriput, rambutnya uban semua. Kakek itu bernama Abah Bogo. Dia satu-satunya dukun santet yang punya ilmu Banaspati. Abah Bogo sedang duduk sila di dalam kamarnya. Ada piring berisi menyan yang sudah dibakar. Menyan itu mengeluarkan asap yang mengepul memenuhi ruangan. Abah Bogo menyadari kalau dia sedang diserang oleh makhluk gaib. Kedua mata Abah Bogo terpejam dan saat itu juga pocong Duloh ada di hadapan wajah Abah Bogo. Gede, ucap Duloh. Mulutnya berlendir, dan saat Duloh hendak menerkam Abah Bogo, tiba-tiba saja bola api muncul tepat di depan wajah Duloh. Itu adalah Banaspati peliharaannya Abah Bogo. Banaspati itu sudah membunuh ratusan manusia, termasuk orang tuanya Raka. Banaspati itu meraung. Dia mencoba untuk menyerang Duloh. Kobaran api gaib semakin membesar, lalu muncullah figur wajah mengerikan dari bola api itu. Banaspati dan pocong Duloh melayang menembus atap rumah, sementara Abah Bogo masih dalam posisi duduk sila. Bibirnya bergerak-gerak merapalkan mantra. Entah mantra apa yang sedang dibaca Abah Bogo. Tak lama kemudian, Abah Bogo mendesis, "Pancasona," ucap Abah Bogo sambil membuka matanya. Dia sangat terkejut saat merasakan ada energi ilmu Pancasona dalam tubuhnya Duloh. Malam itu duel berlangsung sengit. Banaspati berhasil membakar tubuhnya Duloh. Tapi Duloh tampak tenang saja. Dia tidak kesakitan sama sekali. Api Banaspati itu tak mampu mengalahkan Duloh. Sebaliknya, pocong Duloh berhasil melahap Banaspati itu, lalu meludahkannya tepat di atap rumah Abah Bogo. Kini santet Banaspati itu berbalik menyerang Abah Bogo. Tubuh si kakek terbakar bersama rumahnya sendiri. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara kentungan. Warga panik karena ada rumah yang kebakaran. Mereka berbondong-bondong memadamkan rumah Abah Bogo. Tapi itu bukanlah api sembarangan. Walau warga sudah susah payah memadamkan api itu, tapi api Banaspati tak mau padam. Bahkan saat rumah itu sudah jadi abu, api Banaspati tak kunjung padam.
Kobaran api itu terus-menerus membakar tanah selama 1 minggu. Tak ada lagi warga yang berani mendekati api tersebut. Mereka memilih diam di rumah masing-masing. Lagi pula, rumah Abah Bogo memang di sudut kampung yang agak jauh dari pemukiman warga, sehingga api itu tidak merambat ke pemukiman. Setelah 1 minggu menyala, akhirnya api Banaspati padam. Namun, Kusuma ternyata tidak menyerah. Kini dia nekat ingin membunuh Raka secara langsung. Tengah malam, Kusuma mendatangi gubuknya Raka dengan menenteng sebuah cerulit yang sangat tajam. Kebetulan saat itu si Raka sedang memerah darah domba untuk persembahan Duloh. Dan tanpa ancang-ancang lagi, Kusuma langsung menyerang Raka dari belakang. Cerulit tajam itu tak mampu melukai tubuh Raka. Cerulitnya malah patah, lalu Raka membalikan badan. Raka langsung mencekik leher Kusuma lalu mengangkatnya. Cekikan itu sangat kuat. Kusuma mengamuk, tapi ia tidak bisa lepas dari cekikan Raka. Kusuma pun kehabisan napas dan tewas begitu saja. Raka mengikat kedua kaki Kusuma dan menggantungnya di samping domba. Perlahan, Raka mengiris leher Kusuma. Darah pun mengucur dengan deras. Ia senang karena bisa memberikan darah manusia pada pocong Duloh. Perihal Mayang, wanita itu kini tak takut lagi dengan pocong peliharaannya Raka. Mayang tidak mau ikut campur dengan urusan suaminya itu. Dia memang istri yang penurut. Bulan demi bulan berlalu, Mayang pun hamil, kandungannya semakin membesar. Namun kini Raka dihadapkan pada masalah baru. Istrinya itu sering menjerit kesakitan setiap kali Duloh mengucapkan kata getih. Padahal Raka selalu rajin memberi darah domba untuk Duloh. Tapi anehnya pocong itu tidak mau diam. Sepanjang malam Duloh terus-terusan merintih mengucapkan kata getih yang membuat Mayang kesakitan. Bahkan tak jarang darah mengucur dari kemaluannya Mayang. Berbagai cara sudah Raka lakukan, namun tetap nihil. Pocong Duloh terus merintih mengucapkan kata getih. Mayang menjerit kesakitan sambil memegangi kandungannya. Hingga pada akhirnya Raka memutuskan untuk mengubur Duloh dan melepas tali kain yang melingkar di pinggangnya Raka. Kemudian ia mengikatkan kembali tali itu pada tubuhnya Duloh. Raka juga menancapkan kembali keris sakti itu pada perutnya Duloh. Seketika saja kedua mata Duloh tertutup. Keris sakti memang bisa meredam ajian Pancasona yang dimiliki Duloh. Setelah itu Raka memikul pocong Duloh ke belakang gubuk. Ia sudah menyiapkan sebuah lubang yang cukup dalam untuk mengubur pocong Duloh. Raka berharap tak ada orang yang menemukan pocong itu. Raka rela kehilangan seluruh kesaktiannya demi menyelamatkan istri dan anaknya. Keesokan paginya, Raka dan Mayang pergi dari gubuk itu. Mereka mau meninggalkan desa Bojong Pinang dan tinggal di desa yang sangat jauh. Namun, sebelum mereka memulai hidup baru di sana, Mayang minta diantar ke rumah ayahnya. Sudah lama sekali Mayang tidak bertemu dengan ayahnya itu. Ki Surya memang tinggal sendirian, istrinya sudah lama meninggal. Saat Raka dan Mayang tiba di rumahnya Ki Surya, lelaki tua itu tampak bahagia. Dia langsung memeluk putri sematawayangnya itu. "Wah, Aki mau punya cucu," kata Ki Surya sambil mencium kandungan Mayang. Raka yang saat itu berdiri di ruang tamu, ia tak sengaja melihat sebuah foto hitam putih yang sudah usang terselip pada dinding bilik. Raka mendekat ke foto itu dan dia sangat kaget saat melihat dua sosok lelaki di dalam foto. Itu adalah Ki Surya dan ayahnya si Raka. Mereka tampak akrab dalam foto itu. "Ada apa, Raden?" tanya Ki Surya sambil tersenyum ramah. "Tidak, Ki, tidak ada apa-apa. Saya hanya kagum melihat Ki Surya saat masih muda," kata Raka. Dia tidak mau memberitahu pada Ki Surya kalau sosok lelaki dalam foto itu adalah ayahnya. Raka dan istrinya menginap 1 malam di rumah Ki Surya dan besoknya mereka berdua pamit. Raka sudah membeli sebuah rumah yang cukup besar di desa Reban. Mereka akan memulai hidup baru di sana sebagaimana manusia normal. Raka tidak mau lagi berurusan dengan hal-hal gaib. Selesai. Terima kasih udah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding. Tahun 1948 terjadi pemberontakan di Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo.
Ambisinya adalah mendirikan Negara Islam Indonesia atau disingkat NII. Dan pada tahun yang sama dia membentuk Tentara Islam Indonesia yang bertujuan untuk melawan pemerintah pusat. Kemudian di tahun berikutnya Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia yang mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan NII. Upaya pendirian NII pun tercium oleh pemerintah pusat. Prajurit dikerahkan untuk menggagalkan pendirian negara Islam itu. Para tentara NII yang terdesak saat itu bertahan hidup dengan bergerilya di hutan dan masuk ke perkampungan. Gerombolan inilah yang kemudian masuk ke desa Bojong Pinang dan meresahkan warga di sana. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, Mbah mau flashback dulu di episode sebelumnya untuk Pocong Duloh ini. Nah, pada episode sebelumnya, Pocong Duloh berhasil digali oleh seorang lelaki bernama Raka. Dia dibantu oleh makhluk halus bernama Nini Liman. Raka berhasil memanfaatkan Duloh untuk memperoleh ilmu gaib dan menjadikannya sebagai pesugihan. Semenjak saat itu, Raka menjadi sangat sakti dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Banyak orang yang datang padanya untuk berobat. Mereka semua sembuh secara ajaib. Selama bertahun-tahun, Raka menjadi seorang tabib di desa Bojong Pinang. Namanya semakin terkenal ke desa-desa tetangga. Kekayaan Raka pun semakin bertambah. Namun, kini dia lebih sering tinggal di hutan Gantarawang, tepatnya di sebuah gubuk tempat menyimpan jasad Duloh. Hingga suatu hari, meletuslah pemberontakan di Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Para simpatisan Kartosuwiryo semakin banyak, bahkan didominasi oleh para jawara yang bengis. Mereka bergerilya ke desa dan hutan untuk membunuh semua orang yang pro pada pemerintahan. Dan desa Bojong Pinang adalah salah satu desa yang mereka datangi. Saat tentara NII itu masuk ke desa Bojong Pinang, semua warga berteriak ketakutan. Mereka semua bersembunyi di rumahnya masing-masing. Ketua gerombolan yang bernama Akeng menangkap seorang penghulu di desa Bojong Pinang. Penghulu itu memang dikenal sebagai orang yang pro pemerintah. Akeng menyeret si penghulu dengan cara menjambak rambutnya seperti anjing kusta yang sangat hina. Si penghulu itu dibawa ke tengah-tengah kampung. Lalu anak buah Akeng menggotong sebuah meja yang mereka bawa dari pasar. Si penghulu itu kemudian dinaikkan ke atas meja. Ia dipukuli oleh Akeng dengan menggunakan bambu sampai babak belur. "Kau itu pro pemerintah kan?" bentak Akeng sambil memukul si penghulu. Dia mengaduh kesakitan lalu tubuhnya jatuh dari atas meja. Tak lama kemudian anak buah Akeng mengangkat kembali tubuh si penghulu ke atas meja. Wajahnya sudah bonyok dan penuh dengan darah. "Kau mau selamat?" tanya Akeng. Si penghulu berlutut sedangkan Akeng berdiri di belakangnya. "Iya Tuan, ampunkan saya," rintih si penghulu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sudah tidak terlalu jelas karena bibirnya jontor. "Nah, kalau kau mau selamat, coba teriak seperti ini. 'Hidup negara Islam Indonesia,'" kata Akeng sambil menatap langit. Tapi si penghulu ini diam saja. Dia memang tidak mau mengakui berdirinya NII. Perlahan si penghulu mengepalkan tangannya, lalu ia angkat ke udara. "Hidup Indonesia!" teriak si penghulu dengan lantang dan keras. Dia memang teguh pendirian dan tidak mau mengakui adanya negara Islam Indonesia. Tentu saja hal itu membuat Akeng marah. Dia langsung mencabut golok dari serangkanya, lalu menebas leher si penghulu. Golok itu sangat tajam, maka dengan sekali tebasan saja, leher si penghulu seketika putus. Kepalanya menggelinding jatuh dari atas meja. Darah muncrat kemana-mana bahkan membasahi wajahnya Akeng. Si Akeng ini memang sudah gelap hati. Dia tidak jijik dengan darah yang muncrat ke wajahnya. Akeng malah menjilat percikan darah di sekeliling bibirnya itu. Warga yang mengintip dari celah bilik rumah bergidik ngeri melihat manusia dipenggal seperti ayam. Tak ada satupun dari mereka yang berani keluar dari rumah. Jumlah gerombolan itu sangat banyak, sehingga tidak ada warga yang berani berontak. "Semua warga, kuperintahkan untuk kumpul sekarang juga," teriak Akeng. Golok yang bersimbah darah masih ia pegang. Tapi tidak ada yang menghiraukan perintah Akeng. Semua orang tetap bersembunyi di dalam rumahnya masing-masing. "Sekali lagi, kalau kalian tidak mau kumpul di depanku, maka aku akan bakar rumah kalian," teriak Akeng. Seketika saja warga keluar dari rumah dengan raut wajah ketakutan. Mereka semua tertunduk sambil sesekali melirik pada Akeng yang sedang memegang golok. Warga kampung dikumpulkan, mereka duduk di atas tanah.
"Ini namanya kampung apa?" tanya Akeng pada salah satu warga. "Kampung Babakan," kata seorang lelaki dengan terbata-bata. "Kalau desanya desa apa?" "Ini desa Bojong Pinang, Tuan," jawab lelaki itu. "Ada berapa kampung di desa ini?" Akeng kembali bertanya. "Cuma 3, Tuan," jawab lelaki itu. "Kalian semua menyebar ke kampung lainnya, kumpulkan semua orang di desa ini," pinta Akeng pada anak buahnya sambil mengarahkan golok. Anak buah Akeng menyebar ke perkampungan yang ada di desa Bojong Pinang. Mereka pun berhasil mengumpulkan semua warga desa Bojong Pinang. Dan di antara warga itu, ada seorang lelaki yang berani menentang para gerombolan. Dia adalah Ojot, salah satu ketua kampung. Ojot marah-marah sambil memaki para gerombolan. Ia pun dipukuli sampai babak belur lalu diseret menghadap Akeng. Ojot dinaikkan ke atas meja. Ia dipaksa berlutut di hadapan Akeng. Bukannya takut, Ojot malah tertawa terbahak-bahak. "Kalian semua masuk ke desa yang salah. Ini desa pocong. Kalian semua akan mati," kata Ojot. Si Ojot ini memang dekat dengan Raka. Dia bahkan sudah pernah melihat jasad Duloh yang disimpan dalam gubuk. Mendengar kesaksian Ojot, si Akeng malah tertawa terbahak-bahak. "Apa katanya? Dia bilang di desa ini ada pocong," kata Akeng sambil terus tertawa sampai mengeluarkan air mata. Setelah itu, Akeng langsung menebas leher Ojot dari belakang. Semua orang yang melihat kejadian itu berteriak sambil menangis. Setelah kepala Ojot putus, Akeng menendang tubuh lelaki itu sampai jatuh dari atas meja. "Ada lagi di sini yang percaya sama pocong?" tanya Akeng dengan wajah angkuh. Tak ada satupun warga yang menjawab. Mereka takut dipenggal seperti Ojot. Akeng memaksa semua warga untuk bersaksi kalau NII adalah negara mereka. Saat itu tak ada seorang pun yang berani menentang. Mereka mengikuti apa yang dikatakan Akeng bahwa NII adalah negara baru di Nusantara ini. Setelah selesai bicara, Akeng menyuruh warga untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang penting bagi Akeng adalah pengakuan warga terhadap NII. Selama tinggal di desa Bojong Pinang, Akeng juga minta disediakan makanan setiap hari. Bahkan para gerombolan itu merampok kambing ternaknya warga. Tak ada satupun warga yang berani melawan. Mereka menuruti apa perintah Akeng dan setiap hari warga harus susah payah untuk menyediakan makanan yang enak-enak. Saat malam tiba, para gerombolan itu bermukim di rumah-rumah warga. Sebagian dari mereka berjaga di sudut kampung untuk memastikan kalau kelompok mereka selalu aman. Nah, sekitar jam 1 malam, salah satu gerombolan yang sedang berjaga melihat ada cahaya obor di tengah hutan. Si gerombolan tersebut pun penasaran. Dia mengajak seorang temannya untuk mengecek siapa yang malam-malam begini ada di tengah hutan. Mereka berdua menenteng senjata api dan golok. Kedua gerombolan tersebut selalu waspada karena bisa jadi yang mereka lihat itu adalah musuh. Mereka masuk ke dalam hutan dan mengikuti cahaya obor yang berjalan ke arah barat. "Ayo, ikuti cahaya itu," kata salah satu gerombolan. "Tapi hutan ini semakin gelap. Aku ambil obor dulu ya," jawab temannya. Dia pun kembali ke perkampungan dan mengambil obor lalu menghampiri temannya. Dengan berbekal obor, mereka masuk ke dalam hutan mengikuti cahaya tersebut. Anehnya, kalau mereka berhenti, cahaya obor yang mereka lihat juga berhenti. Dan kalau mereka jalan, maka cahaya itu juga semakin jauh. Hal itu membuat kedua gerombolan semakin penasaran saja. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba mereka mendengar suara lirih seorang lelaki. "Geteh!" Begitu suaranya. Kedua gerombolan berhenti, mereka saling tatap. "Kau dengar suara itu?" tanya salah satu gerombolan. Temannya mengangguk, bulu kuduknya mulai berdiri. Kalau dalam bahasa Jawa dan Sunda, getih itu artinya darah. Suaranya bersumber dari sebelah kanan mereka. Kedua gerombolan itu melirik ke arah kanan dan tak jauh dari tempat mereka berdiri ada sebuah gubuk yang ukurannya cukup besar. Itu adalah gubuknya Raka. Kedua gerombolan pun mendekati gubuk itu. Kedua gerombolan tersebut tidak langsung masuk ke dalam gubuk. Mereka mengintai dari belakang gubuk dan mendekat pada dinding bilik. Dan dari celah bilik bambu itulah mereka menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan. Kebetulan yang mereka intip itu adalah kamarnya Duloh. Suasana kamarnya remang, hanya ada sebuah lampu canting yang menjadi penerang kamar. Di dalam kamar itu tampaklah Raka yang sedang melakukan sebuah ritual. Dia berpakaian layaknya bangsawan Jawa dan ada rantai arloji yang menggantung di kantong jasnya. Raka juga mengenakan belangkon bercorak batik.
Ia duduk sila, kedua matanya terpejam, bibirnya bergetar mengucapkan mantra. Tepat di hadapan Raka ada sebuah mangkuk yang berisi darah. Entah darah apa, yang jelas masih tampak segar. Selang beberapa saat, Raka bangkit sambil memegang mangkuk berisi darah. Ia berjalan perlahan menghampiri sosok Duloh yang tengah bersandar pada dinding bilik. Kedua gerombolan kaget melihat sosok Duloh yang dibungkus mengenakan kain putih. Wajah Duloh tampak sangat pucat, namun tidak membusuk. Ilmu Pancasona yang dimiliki Duloh membuat tubuhnya tidak bisa membusuk. Kedua mata Duloh terpejam, tapi mulutnya terus mengucapkan kata getih yang terdengar lirih dan mengerikan. Raka mengguyurkan semangkuk darah tepat di kepalanya Duloh. Saat itu juga Duloh bergetar. Kedua matanya melotot dan bola matanya hitam semua. Duloh meraung, suaranya menggema di langit. "Ayo kita pergi dari sini," ajak salah seorang gerombolan pada temannya. Namun saat mereka akan pulang, entah kenapa kedua kaki mereka seperti dipaku ke tanah. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kedua gerombolan tersebut panik. Mereka mengintip kembali pada celah bilik, namun Raka dan Duloh menghilang entah kemana. Kamar itu kosong seperti tidak berpenghuni. Saat mereka berdua sedang berusaha menggerakkan kedua kakinya, tiba-tiba saja ada yang meludahi kepala mereka dari atas. Ludah itu sangat bau busuk. Bahkan kedua gerombolan sempat muntah mencium bau busuk itu. Dan ketika mereka mendongak ke langit, ada sosok Duloh yang sedang melayang tepat di atas kepala mereka. Jelas sekali penampakan itu membuat gerombolan ketakutan. Mereka ingin lari tapi tidak bisa. Si gerombolan yang memegang senjata api, dia langsung menembak Duloh berkali-kali. Tapi tidak mempan, bahkan peluru itu seperti menembus awan yang melintas begitu saja ketika mengenai si Duloh. Dan tak lama berselang, kepala mereka terasa sangat panas. Mereka berteriak sambil memegangi kepala yang seperti dibakar. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Yang jelas, keesokan paginya jasad kedua gerombolan itu tergeletak di tengah-tengah kampung. Kepala mereka membusuk, rambutnya juga rontok. Melihat anak buahnya mati, Akeng pun ngamuk. Dia mengumpulkan seluruh warga untuk mencari pelaku pembunuhan ini. Jelas saja tidak satupun warga yang mau ngaku, dan memang pelakunya bukanlah warga desa Bojong Pinang. Karena tidak ada yang mau ngaku, Akeng pun menarik seorang lelaki tua dan mengancam akan membunuh lelaki itu. Semua wanita yang kumpul saat itu menangis, mereka sangat ketakutan. Akhirnya ada seorang nenek-nenek yang berdiri. Akeng malah tertawa, dia bilang, "Mana mungkin nenek itu membunuh gerombolan?" "Aku memang bukan pembunuhnya," kata si nenek. "Lantas kenapa kau berdiri?" tanya Akeng sambil tertawa. "Yang membunuh teman kau itu adalah pocong," kata si nenek dengan raut wajah datar. Akeng lagi-lagi tidak percaya pada perkataan si nenek. "Pocong itu cuma mitos buat nakut-nakutin anak kecil," bentak si Akeng. "Pocong bukanlah mitos, dia benar-benar ada. Dan kalian sudah membuatnya marah," kata si nenek. Dan tak lama kemudian datanglah hembusan angin yang tak terlalu kencang namun memberi kesan akan kehadiran makhluk gaib. Akeng terdiam sesaat. Dia lalu melepaskan si lelaki tua dari cengkeramannya dan menghampiri si nenek. "Kalau memang di desa ini ada pocong, buktikan bahwa aku ke pocong itu," ucap Akeng di hadapan si nenek. Si nenek mengangkat lengannya dan menunjuk ke hutan Gantarawang. "Apa pocong itu di sana?" tanya Akeng. Nenek itu mengangguk. Lalu terdengarlah suara raungan yang sangat menggema dari dalam hutan. Anak buah Akeng mundur beberapa langkah. Mereka bergidik ngeri mendengar raungan itu. Akeng pun penasaran. Akeng memerintahkan 5 orang anak buahnya untuk masuk ke dalam hutan. Sementara si Akeng dan gerombolan lainnya hanya menyaksikan di pinggir hutan. Semakin anak buahnya masuk ke dalam hutan, mereka semakin tidak terlihat. Karena hutan itu memang sangat lebat. Namun tak lama kemudian terdengar suara lelaki yang berteriak minta tolong dari dalam hutan. Mereka semua seperti sedang disiksa, menjerit-jerit minta ampun. Entah apa yang terjadi dengan mereka. "Apa di hutan ini ada harimau?" tanya Akeng pada warga. "Tidak pernah ada harimau di hutan ini. Tapi di dalam hutan ada seorang tabib bernama Raka dan dia tinggal di dalam gubuk," jawab salah seorang warga. "Raka?" tanya Akeng. "Iya, dia seorang tabib sakti," kata warga.
Akeng belum punya nyali untuk masuk ke dalam hutan. Dia malah menyuruh anak buahnya lagi untuk melihat apa yang terjadi di sana. Anak buah Akeng saat itu saling lempar tugas. Mereka juga ketakutan. Tak ada satupun anak buah Akeng yang mau masuk ke dalam hutan Gantarawang. Tapi Akeng dengan bengis memaksa mereka. Dan terpaksa akhirnya 3 orang anak buahnya Akeng masuk ke dalam hutan Gantarawang. Namun lagi-lagi setelah mereka tidak terlihat, terdengarlah jeritan mereka yang terkesan sedang disiksa. Lalu jeritan itu hilang begitu saja dan semua anak buah Akeng yang masuk ke dalam hutan tak kunjung kembali. "Bagaimana ini?" tanya anak buahnya Akeng. "Kita serang rame-rame saja," jawab Akeng. Akeng menyuruh semua anak buahnya untuk mengeluarkan senjata yang mereka punya. Bagi gerombolan yang memegang senjata api, mereka berjalan di barisan paling depan. Perlahan, para gerombolan itu masuk ke dalam hutan Gantarawang. Semakin mereka masuk, maka suasana semakin remang karena pepohonan di hutan itu sangat besar dan daunnya juga rindang. Di tengah-tengah perjalanan, salah satu anak buah Akeng berteriak. Ada yang menarik kaki gerombolan itu. Ia pun terseret masuk ke dalam semak-semak. Lalu ada darah yang muncrat dari balik semak-semak. Semua gerombolan langsung mundur beberapa langkah. Mereka semua panik. Akeng berusaha untuk tetap tenang. Namun saat itu juga satu persatu anak buahnya Akeng diseret masuk ke dalam semak-semak oleh makhluk misterius. Darah muncrat kemana-mana. Hingga akhirnya yang tersisa tinggal Akeng sendirian. Napas Akeng terengah-engah. Dia mulai ketakutan. Dia lari sekuat tenaga menuju desa Bojong Pinang. Namun anehnya, semakin Akeng lari, dia malah semakin tersesat. Seharian Akeng berusaha menemukan jalan keluar dari hutan Gantarawang. Namun usahanya itu sia-sia. Akeng merasa dia hanya berputar-putar saja di tempat yang sama. Malam pun tiba sementara Akeng masih tersesat di hutan Gantarawang. Dia berhenti di bawah pohon besar karena melihat sebuah gubuk. Tepat di depan gubuk itu ada obor yang ditancapkan. Akeng pun merasa lega karena ternyata ada warga yang tinggal di tengah hutan seperti ini. Buru-buru dia menghampiri gubuk tersebut. Tanpa mengetuk pintu, Akeng langsung menerobos masuk. Tak ada siapa-siapa di dalam gubuk. Namun ia melihat ada 2 kamar yang pintunya ditutup rapat. Kemudian terdengarlah suara lirih dari dalam kamar. Akeng melangkah perlahan. Dia sangat waspada. Golok di tangan kanannya siap menebas siapapun yang menyerangnya. Akeng mengintip dari celah pintu bambu itu. Dan dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di dalam kamar itu ada tumpukan mayat anak buahnya Akeng. Mayat itu satu persatu digerogoti oleh Pocong Duloh. Akeng mundur beberapa langkah. Dia hendak keluar dari gubuk tersebut, namun pintu gubuknya tertutup sendiri. Dia pun berusaha mendobrak pintu gubuk tersebut dengan sebuah golok yang ia punya. Namun sebelum Akeng berhasil keluar, pintu kamar Duloh terbuka perlahan. Akeng menoleh dengan wajah ketakutan. "Getih!" Suara lirih terdengar kembali dari dalam kamar Duloh. Selanjutnya entah apa yang terjadi, yang jelas Akeng berteriak seperti sedang disiksa. Darah muncrat ke dinding bilik. Beberapa saat kemudian, teriakan Akeng tak terdengar lagi. Dia pasti sudah tewas. Sosok Raka keluar dari gubuk itu. Dia masih berpakaian seperti bangsawan. Namun pada jas hitamnya itu ada bercak darah. Raka berdiri di depan gubuknya, kedua tangannya di belakang punggung. Ia pun mendongak ke langit, tatap wajahnya santai dan datar. Kekuatan gaib yang dimiliki Raka semakin besar dan buas. Dia bukan hanya bisa mengobati orang sakit, tapi Raka juga bisa membunuh orang dengan kekuatan Duloh yang ia kuasai. Walau sekarang Raka sudah menguasai ilmu gaib, namun masih ada pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Pertanyaan itu adalah, siapa yang menyantet kedua orang tuanya dulu? Raka yakin kedua orang tuanya itu mati kena santet. Tapi siapa pelakunya? Apakah dia masih hidup? Raka masuk kembali ke dalam gubuknya lalu membaringkan diri di atas tempat tidur. Ia memejamkan mata mencoba untuk tidur. Sesekali Raka mendengar suara Pocong Duloh yang sedang lahap menyantap para gerombolan.
Dan keesokan paginya, ada warga yang menemukan kepala Akeng tergeletak di tengah-tengah jalan. Bukannya dikubur, warga malah menancapkan kepala Akeng pada sebuah bambu runcing. Lalu kepala gerombolan itu dipajang tepat di pinggir gapura desa Bojong Pinang. Warga melakukan itu karena mereka kesal terhadap ulah si gerombolan. Setelah para gerombolan itu dibunuh oleh Pocong Duloh, desa Bojong Pinang kembali aman. Mereka pun beraktivitas seperti sedia kala. Selesai. Terima kasih udah menyimak cerita dari Mbah. Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding. Jangan kemana-mana. Tunggu Bapak di saung. Kalian telan beras ini agar kalian terhindar dari gangguan pocong. Selamat datang kembali di channel Sarang Demit dengan saya Mbah Rory. Sebelumnya Mbah mau ngucapin selamat tahun baru buat teman-teman semua. Dan terima kasih udah mampir lagi ke channelnya Mbah. Di segmen kali ini Mbah mau ngomongin tentang pocong. Hantu yang satu ini sangat populer di Indonesia. Banyak banget film-film horor yang ngebahas tentang pocong. Di sisi lain, pocong juga menjadi salah satu hantu yang sangat menakutkan. Gak sedikit orang yang bergidik ngeri saat mendengar kata pocong. Uniknya, akhir-akhir ini viral banget kalau pocong itu udah go internasional. Siapa sangka di salah satu adegan film drama Korea muncul penampakan yang diduga pocong. Ya ini unik banget ya dan sempat viral banget di media sosial. Tapi, bagaimana sebenarnya pocong ini muncul di negeri kita? Dilansir dari berbagai sumber, ada yang mengatakan kalau pocong ini adalah perwujudan hantu dari mayat yang pas dikubur, tali kain kafannya lupa dilepas. Ada juga sumber yang mengatakan kalau pocong berasal dari roh pengantin yang saat mereka menikah tidak mendapat restu dari kedua orang tua mereka. Tapi Mbah kurang puas dengan semua referensi itu. Maka Mbah coba telusuri lebih dalam tentang asal-usul pocong di negeri kita ini. Jadi Mbah tanyakan ke beberapa orang yang udah sepuh. Dan ternyata Mbah dapet sebuah kisah yang menarik untuk diceritakan ulang ke teman-teman semua. Kisah ini berawal dari seorang laki-laki bernama Duloh. Sejak kecil, Duloh adalah anak yatim piatu. Bapaknya bekerja sebagai tukang panjat pohon. Bapaknya Duloh mati jatuh dari pohon kelapa saat Duloh masih berusia 2 tahun. Sedangkan ibunya meninggal karena serangan jantung saat Duloh berusia 12 tahun. Jadilah si Duloh ini anak yang yatim piatu. Duloh pun diasuh oleh neneknya. Neneknya bekerja sebagai tukang penganyam bakul yang kadang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pernah Duloh dan neneknya tidak makan selama 2 hari berturut-turut karena saat itu bakul-bakul buatan si nenek tidak kunjung terjual. Setiap kali lapar, nenek dan cucu itu hanya minum air putih. Maksudnya agar perut mereka kembung dan menghilangkan rasa lapar. Tapi tetap saja, walau Duloh sudah minum banyak air, perutnya malah kembung. Tapi rasa lapar itu nggak kunjung hilang. Saat itu si Duloh dan neneknya benar-benar kelaparan. Karena bingung, akhirnya Duloh izin ke neneknya untuk pergi mencari pekerjaan. Nenek itu mengizinkan Duloh untuk pergi. Namun sebelum Duloh pergi, si nenek membekali cucunya sebuah keris yang ukurannya kecil. Kalau dimasukin ke dalam kantong, keris itu akan muat. Kata si nenek, simpen keris ini buat keberuntungan. Duloh pun menerimanya. Duloh kecil dengan perutnya yang lapar pergi dari rumah meninggalkan neneknya. Dia nggak tahu mau kemana. Duloh hanya mengikuti hatinya saja. Dia berjalan ke arah barat dan keluar dari perkampungan. Tidak ada bekal apapun yang dibawanya. Kedua kakinya juga nyeker. Baju Duloh juga sangat kumal dan tipis.
Dia melewati kampung demi kampung, hingga akhirnya Duloh ambruk. Perutnya sangat lapar. Tubuhnya gak bisa bangkit lagi. Dia benar-benar udah kehabisan tenaga. Duloh ngerasa dia bakal mati saat itu juga. Duloh terkapar di jalan setapak selama 3 hari 3 malam. Gak ada satu orang pun yang menemukan si Duloh. Tapi dia masih bertahan hidup. Perlu diketahui kalau jalan setapak itu adalah jalan menuju kampung Bojong Pinang. Tinggal beberapa kilometer lagi, Duloh sampai di kampung itu, tapi tubuhnya udah gak berdaya. Dia masih terkapar di tengah-tengah jalan setapak. Menjelang malam, melintaslah sebuah delman di jalan setapak itu. Melihat ada orang yang terkapar di sana, delman itu pun berhenti. Seorang wanita turun dari delman tersebut. Wanita itu cantik sekali dan berpakaian seperti bangsawan. Dia kaget ngeliat ada anak kecil yang terkapar di tengah jalan yang sepi. "Kamu kenal anak ini?" tanya wanita itu pada Pak Kusir, si pengemudi delman. "Aku gak kenal, Bu. Mungkin dia berasal dari kampung sebelah," jawab Pak Kusir. Wanita itu bernama Inggit. Dia istri dari orang terkaya di kampung Bojong Pinang. Dia hendak menjenguk saudaranya yang baru saja melahirkan di kampung sebelah. Tapi pas ngelihat ada yang terkapar di tengah jalan, Inggit benar-benar kasihan. Inggit memperhatikan anak itu. Dan ternyata si Duloh masih hidup. Kedua matanya berkedap-kedip. Tapi Duloh gak bisa mengucapkan apapun. "Kamu dari mana, Nak?" tanya Inggit. Dia jongkok sambil menatap wajah Duloh. Duloh hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Perlahan dia menggerakkan jarinya dan menunjuk ke arah timur. Pak Kusir mengikat tali kuda itu di batang pohon kecil. Dia mendekat ke arah Duloh. "Bawa dia ke atas delman ya," pinta Inggit. Pak Kusir menurut saja. Dia membopong tubuh Duloh ke atas delman. Duloh pun dibawa oleh Inggit. Sepanjang perjalanan, dia diberi makan nasi ketan. Duloh memakannya dengan sangat lahap. Perlahan, dia pun udah bisa bicara. Duloh bilang ke Inggit kalau dia berhari-hari gak makan. Duloh juga minta tolong ke wanita itu untuk memberi neneknya makanan. Singkat cerita, setelah Inggit menjenguk saudaranya, ia pun langsung pergi ke rumahnya Duloh untuk menolong nenek itu. Inggit membawa nasi dan lauk pauk yang ia ambil dari rumah saudaranya. Namun nasib buruk menimpa nenek malang itu. Saat Inggit dan Duloh tiba di sana, nenek itu sudah meninggal. Dia pasti mati kelaparan. Di kampungnya Duloh memang sedang paceklik. Warga di sana banyak yang kelaparan dan hidup susah. Setelah neneknya Duloh dimakamkan, 1 hari kemudian Inggit kembali menemui Duloh. Wanita itu menawarkan pekerjaan pada Duloh sebagai pengembala kerbau. Kebetulan kerbau milik keluarga Inggit cukup banyak dan dia butuh tambahan pengembala. Duloh dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Nantinya Duloh akan membantu Ki Sarkam yang juga bekerja pada Inggit sebagai pengurus kerbau. Pagi itu Duloh pun meninggalkan rumahnya dan pergi bersama Inggit naik delman. Sepanjang perjalanan, Duloh bercerita kalau kedua orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Dia juga cerita kalau hidupnya serba susah lantaran neneknya itu hanya seorang penganyam bakul. Inggit semakin kasihan saja mendengar cerita anak kecil itu. Setibanya di rumah Inggit, Duloh benar-benar terkesima lantaran rumah wanita itu sangat besar dan luas. Di belakang rumah itu ada kandang kambing dan kerbau peliharaannya keluarga Inggit. Duloh berdiri di depan rumah Inggit dan tak lama kemudian keluarlah seorang lelaki yang berumur kisaran 36 tahun. Lelaki itu punya kumis yang sangat tebal. Dia pakai jas hitam dan sarung batik berwarna keemasan. Lelaki itu adalah Raden Jayakusuma. Orang-orang biasa memanggilnya Raden Jaya. Dia orang terkaya di kampung itu. Raden Jaya mempersilahkan Duloh untuk masuk ke dalam rumahnya.
Duloh disuguhkan buah-buahan dan makanan-makanan enak. Raden Jaya dan Inggit benar-benar baik pada Duloh. Mereka juga memperkenalkan Duloh pada Ki Sarkam, salah satu pengembala kerbau yang juga bekerja untuk keluarga Inggit. Melihat penampilan Ki Sarkam, Duloh sangat bergidik ngeri. Dia memakai baju hitam dan celana hitam, ada golok yang terselempang di pinggangnya. Dia duduk di samping Duloh. Nah, Duloh, kenalkan, ini Ki Sarkam. Dia yang akan bimbing kamu dalam mengurus kerbau, kata Raden Jaya. Duloh mengangguk-angguk. Ki Sarkam memandangi Duloh dengan tatapan tajam dan terkesan mengerikan. Sesaat kemudian, dari kamar muncullah seorang anak perempuan yang amat cantik. Namanya Rara. Umurnya kisaran 9 tahun. Dia adalah satu-satunya anak Raden Jaya. Duloh pun dibawa ke kandang kerbau oleh Ki Sarkam. Dia menyuruh anak itu untuk mengeluarkan seekor induk kerbau dari dalam kandang. Ragu-ragu Duloh memegang tali kerbau itu, lalu menyeretnya keluar kandang. Sebenarnya, Duloh masih takut mengurus kerbau. Dia takut diseruduk. Kau bawa kerbau itu ke sana, suruh Ki Sarkam sambil menunjuk ke jalan setapak. Duloh pun manut saja. Perlahan dia bawa kerbau itu ke jalan setapak, sedangkan Ki Sarkam mengikutinya dari belakang. Sepanjang hari Duloh mengembala kerbau itu, sedangkan Ki Sarkam menjaga beberapa kerbau lainnya yang sedang makan rerumputan. Setiap sore, Inggit menyuruh pembantunya untuk mengantarkan makanan pada Ki Sarkam. Dan sore itu, seorang perempuan muncul dengan membawa 2 rantang makanan. Ia menyerahkan makanan itu pada Ki Sarkam. Setelah mengantar makanan, wanita itu pun pergi kembali. Sayangnya, pas Duloh mau ngambil makanan itu, Sarkam malah menepis tangan Duloh. "Kenapa, Mang?" tanya Duloh. Sarkam tidak menjawab. Dia membuka rantang milik Duloh dan membuang lauk pauknya. Duloh hanya boleh makan nasinya saja. Emang Sarkam ini orangnya kejam. Dia sering menindas para pekerja seperti Duloh. Penderitaan Duloh tidak sampai di situ. Sarkam juga sering memukuli anak itu lantaran melakukan kesalahan kecil. Punggung Duloh membiru karena Sarkam memukulnya menggunakan tongkat kayu. Setiap malam, Duloh meringis kesakitan di dalam saungnya. Dia sebenarnya sudah tidak kuat terus-terusan ada di sini. Tapi Duloh tidak punya pilihan lain. Kalau dia berhenti dari pekerjaannya, dia pasti akan kelaparan lagi. Makin hari, tubuh Duloh semakin kurus. Duloh hanya punya sedikit waktu untuk istirahat di saung. Berbeda dengan Sarkam, yang setiap hari kerjaannya hanya tiduran dan makan singkong bakar di saung itu. Tahun demi tahun berlalu. Duloh pun tumbuh dewasa. Di umurnya yang ke-23 tahun, dia masih kerja untuk keluarga Raden Jaya. Namun, sekarang tugasnya berbeda, bukan lagi menjadi pengembala kerbau, melainkan menjadi penggarap sawah. Itu tugas yang cukup berat. Duloh diberi amanat untuk menggarap 5 petak sawah sekaligus per tahun. Dia sendiri yang mencangkul, menandur, dan menjaganya dari serangan hama. Suatu hari saat Duloh lagi mencangkul sawah, tiba-tiba ada 2 orang ibu-ibu yang lewat di pematang sawah. Mereka membicarakan Rara yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Duloh kaget. Dia langsung pergi ke saung dan menyimpan cangkulnya. Segera ia kenakan bajunya yang lusuh dan kotor oleh noda lumpur kering. Dia pergi untuk menjenguk Rara, anaknya Raden Jaya. Setibanya di sana, Duloh melihat Rara terkapar di atas tempat tidurnya sambil meringis kesakitan. Ada gigitan ular di pergelangan kaki kanannya. Dan bekas gigitan itu sudah membiru. Saat itu memang belum ada dokter. Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional. Dia juga memanggil seorang tabib untuk menyembuhkan Rara. Inggit menangisi anak satu-satunya itu. Dia takut anaknya meninggal karena nggak sedikit di kampung Bojong Pinang yang mati karena digigit ular tanah. Duloh bingung apa yang harus ia perbuat. Dia tidak punya ilmu apapun untuk mengobati Rara.
Akhirnya Duloh hanya bisa membantu ala kadarnya saja. Seperti mencarikan dedaunan yang dipinta oleh sang tabib. 1 hari berlalu, kondisi Rara semakin parah, lukanya membusuk, muncul benjolan yang bernanah di kakinya. Tubuh Rara juga semakin lemas, wajahnya pucat. Duloh kasihan melihat kondisi Rara. Seketika terlintas dalam benak Duloh tentang keris kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. "Raden, maaf boleh saya coba untuk mengobati Rara?" Tanya Duloh dengan sangat sopan. "Memangnya kamu bisa mengobati orang sakit?" Tanya Raden Jaya. "Saya akan coba Raden, mohon izin dari Raden," kata Duloh sambil tertunduk. Raden Jaya pun mengizinkan Duloh. Si Duloh mengeluarkan keris dari dalam kantongnya. Lalu dia tempelkan keris itu ke lukanya si Rara. Ajaibnya, luka itu langsung tertutup dan kering saat itu juga. Raden Jaya, Inggit, dan semua orang yang ada di sana benar-benar kaget melihat kesaktian keris yang dimiliki si Duloh. "Kamu dapat keris itu dari mana, Nak?" tanya Inggit. Ia menyeka air matanya. "Ini pemberian nenek saya dulu," jawab Duloh. Duloh juga tidak menyangka kenapa kerisnya itu sangat sakti. Beberapa hari kemudian, Rara akhirnya sembuh total. Lukanya mengelupas, dia sudah bisa berjalan seperti sedia kala. Setelah melihat kesaktian keris yang dimiliki si Duloh, Raden Jaya mau membeli keris itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan sangat sopan, Duloh menolak tawaran Raden Jaya. Dia bilang kalau keris itu kenang-kenangan dari neneknya. Penolakan itu tidak membuat Raden Jaya marah. Dia malah semakin baik pada Duloh. Istilahnya, sekarang si Duloh itu dianak emaskan oleh Raden Jaya. Saung tempat Duloh tinggal diperbagus. Makanan yang diantarkan ke Duloh juga beda dengan para pekerja lain. Duloh dikasih makanan yang lebih enak, seperti bakar ayam dan bakar ikan mas. Perlakuan istimewa yang diberikan Raden Jaya ke si Duloh membuat Ki Sarkam iri pada si Duloh. Walau sudah tua, rasa dengki dalam hati Ki Sarkam tidak kunjung hilang. Dia tidak mau bertobat dan selalu menindas para pekerja yang lemah. Tapi tidak ada satupun yang berani melaporkan perbuatan Ki Sarkam ke Raden Jaya. Karena mereka takut akan ancaman Ki Sarkam. Ki Sarkam tertarik dengan keris kecil yang dimiliki Duloh. Dia ingin memiliki keris itu. Maka tengah malam saat Duloh sedang tidur di saungnya, Ki Sarkam mengendap-endap masuk dan mencari kerisnya Duloh. Sebelum Sarkam berhasil mengambil keris itu, Duloh bangun dan dia menendang lelaki tua itu keluar dari saung. Gak terima ditendang, Ki Sarkam mengeluarkan goloknya. Dia lalu menebas leher Duloh. Tenggorokan Duloh putus, darah acak-acakan. Duloh pun tewas begitu saja. Buru-buru Sarkam mengambil keris kecil dari dalam sakunya si Duloh. Untuk menghilangkan jejak, Ki Sarkam mengubur jasad si Duloh di belakang saung agar tidak terendus oleh orang lain. Setelah Duloh dikuburkan, tanahnya diratakan dan ditimpah menggunakan tumpukan kayu bakar. Sarkam juga membersihkan bercak darah di saungnya Duloh. Pembunuhan itu sama sekali tidak meninggalkan jejak. Keesokan paginya saat pembantu Inggit mengantarkan makanan untuk Duloh, dia heran kenapa Duloh tidak ada di saung. Pembantu itu pun melaporkan ke Raden Jaya. Raden Jaya kemudian memanggil Ki Sarkam. Saat itu Ki Sarkam pura-pura tidak tahu. "Aneh sekali, gak biasanya Duloh ngilang kayak gini," ujar Inggit. "Dari kemarin saya di kandang aja, Bu, dan gak ngeliat si Duloh," kata Sarkam. Dia pintar sekali menyembunyikan kepanikannya itu. "Aneh, kemana ya?" kata Raden Jaya. Saat mereka semua lagi bingung, tiba-tiba aja seorang lelaki muncul dari pintu rumahnya Raden Jaya. "Raden cari saya," kata laki-laki itu. Pas Raden Jaya menoleh ke arah pintu, ternyata yang datang adalah si Duloh. Dia tampak sehat walafiat. Dia tersenyum sopan sambil mendekat ke arah Raden Jaya. "Wah, aku kira kamu pergi Duloh," kata Raden Jaya. Sarkam benar-benar terkejut saat melihat Duloh muncul. Dia bingung, kenapa
Duloh masih hidup. Padahal jelas-jelas semalam Sarkam sudah berhasil membunuh pemuda itu. "Maaf Raden, tadi saya lagi di sungai buang air besar," jawab Duloh. Sarkam meraba-raba saku celananya. Dan ternyata keris kecil yang ia curi semalam sudah menghilang. Keris itu pindah ke tangannya si Duloh. Tanpa bicara apa-apa lagi, Sarkam langsung pamit dari hadapan Raden Jaya. Wajah Sarkam pucat. Dia seperti ketakutan melihat wujud Duloh. "Ki Sarkam mau kemana?" tanya Inggit. "Saya harus jaga kerbau, Bu," jawab Ki Sarkam. Ki Sarkam pun pergi dari rumah Raden Jaya. Duloh sempat mengobrol dengan Inggit dan Raden Jaya, dan gak lama kemudian Duloh kembali ke saungnya. Dia mulai mencangkul sawah dan beraktivitas seperti sedia kala. Pokoknya kayak gak ada hal apapun yang terjadi. Saat Duloh sedang sibuk mencangkul di tengah sawah, Sarkam diam-diam menghampiri saungnya si Duloh. Dia mengecek halaman belakang saung itu dan memindahkan tumpukan kayu bakar. Sarkam lalu menggali tanah tempat Duloh dikubur. Dan anehnya, jasad itu menghilang. Apakah Duloh sekarang udah jadi hantu? Pikir Sarkam. Diam-diam dia mengintip dari balik pohon pisang. Si Duloh masih sibuk mencangkul di tengah sawah. Tidak ada yang berbeda dari penampilannya. Dia masih seperti manusia biasa. Kedua kakinya juga napak di tanah. Ki Sarkam bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia pun sengaja menghampiri si Duloh. "Duloh, kesini dulu kamu," kata Sarkam. Duloh menyeka keringatnya. Dia meletakkan cangkul di tengah sawah dan berjalan menghampiri Ki Sarkam. "Ada apa ya Ki Sarkam?" tanya Duloh sambil memicingkan mata. Siang itu memang matahari sedang terik-teriknya. Tanpa basa-basi lagi, Ki Sarkam langsung menampar pipinya si Duloh dengan sangat keras. Duloh mengaduh kesakitan. "Salah saya apa Ki?" tanya Duloh. "Gimana caranya kamu bisa hidup lagi?" tanya Ki Sarkam. "Maksud Ki Sarkam apa?" Duloh malah nanya balik. Ki Sarkam menyentuh tubuh Duloh. Pemuda itu benar-benar seperti manusia pada umumnya. Duloh bukanlah hantu. Dia masih bisa merasakan sakit dan tubuhnya juga berkeringat. Ki Sarkam mendesak Duloh agar mau menjawab pertanyaannya. Tapi Duloh sama sekali tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan Ki Sarkam. Dengan kesal, Duloh kembali bekerja. Ki Sarkam masih bingung pada pemuda itu. Nanti malam dia akan membunuh Duloh lagi dan memastikan kalau pemuda itu sudah benar-benar tewas. Malam pun tiba. Duloh beristirahat di gubuknya. Seharian dia bekerja, badannya terasa sangat lelah. Duloh lalu tidur dengan sangat nyenyak. Dan tengah malam, lagi-lagi Ki Sarkam mengendap-endap masuk ke dalam gubuknya Duloh. Tanpa ancang-ancang lagi, Sarkam langsung menusukkan golok tepat di dada kirinya si Duloh. Duloh sempat teriak kesakitan hingga akhirnya dia pun tewas seketika. Ki Sarkam takut kalau nanti Duloh bangkit lagi. Makanya malam itu juga dia memikul jasad Duloh ke sungai dan langsung menghanyutkannya. Ki Sarkam juga membersihkan bercak darah di saungnya Duloh. Dia juga mencuri keris yang diyakini menjadi sumber kekuatannya si Duloh. Dan keesokan paginya tetap saja si Duloh hidup lagi. Sarkam melihat pemuda itu sedang sibuk mencangkul di sawah. Ki Sarkam akan mengadukannya ke Raden Jaya kalau Duloh punya ilmu hitam. Pagi itu juga, Ki Sarkam mendatangi rumah Raden Jaya. Dia bercerita kalau Duloh melakukan persekutuan dengan setan. Dan pemuda itu memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi warga kampung. Memang begitulah sifat Ki Sarkam yang senang mengadu domba dan memfitnah orang. Sayangnya Inggit dan Raden Jaya langsung percaya aja apa yang dikatakan Ki Sarkam. Lain halnya dengan Rara, dia nggak percaya sama sekali dengan kesaksian Ki Sarkam ini. Duloh pun dipanggil. Dia ditanyai oleh Raden Jaya soal ilmu hitam. Duloh malah bingung kenapa tiba-tiba dia dituduh punya ilmu hitam. "Ayo ngaku saja kau," bentak Sarkam. Dia sangat kesal pada pemuda itu. "Saya tidak punya ilmu apa-apa Ki Sarkam. Saya hanya seorang kuli cangkul,"
jawab Duloh ketakutan. Raden Jaya angkat bicara. Sarkam, apakah kamu punya bukti kalau Duloh penganut ilmu hitam? Tanya Raden Jaya. Raden, dia bisa sembuh dari lukanya dengan sangat cepat. Apalagi namanya kalau bukan ilmu hitam. Kita lukai saja Duloh, buktikan kalau dia itu bisa menyembuhkan lukanya dengan cepat. Jawab Ki Sarkam. Jangan, apa-apaan ini? Ayah jangan mau diadu domba seperti ini, kata Rara sambil memegang lengan Raden Jaya. Ya sudah, Duloh silakan kamu kerja lagi ya, kata Raden Jaya. Benar kata si Rara, Ki Sarkam tidak punya bukti yang kuat kalau Duloh penganut ilmu hitam. Dan gak mungkin Raden Jaya tiba-tiba melukai laki-laki itu. Raden, nanti saya akan buktikan kalau Duloh punya ilmu hitam yang sangat membahayakan warga kampung, ujar Ki Sarkam. Tidak perlu. Saya yakin Duloh bersih dari hal-hal seperti itu. Lebih baik sekarang kamu urusi saja kerbau-kerbauku sana, kata Raden Jaya. Sarkam tidak bisa berargumen lagi. Dia pergi dari hadapan Raden Jaya dengan perasaan kesal. Dan soal keris kecil yang dicuri Ki Sarkam semalam, keris itu juga udah raib dan berpindah tangan ke si Duloh. Berkali-kali Ki Sarkam berusaha membuktikan kalau Duloh punya ilmu hitam, tapi selalu gagal. Dia bingung bagaimana lagi caranya untuk melenyapkan Duloh. Tahun berganti tahun. Siapa sangka kalau Rara ternyata menyimpan rasa cinta ke si Duloh. Tapi jelas Raden Jaya dan Inggit tidak merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti kalau mereka tahu anaknya menikah dengan seorang kuli cangkul? Raden Jaya takut kalau Rara nekat berbuat yang tidak-tidak. Maka dia langsung menikahkan Rara dengan seorang anak juragan kaya asal Lampung. Lelaki itu bernama Sangiang. Dia pemuda yang tampan dan sangat cocok kalau bersanding dengan Rara. Ya mau tidak mau, Rara harus mematuhi kemauan kedua orang tuanya itu. Sedangkan nasib Duloh tetap menjadi tukang cangkul sawah. Raden Jaya menggelar pesta besar. Dia menyembelih 5 kerbau. Hajat digelar 7 hari 7 malam tanpa henti. Tapi sebenarnya Rara masih ada rasa ke si Duloh. Dia menunggu kehadiran lelaki itu di pesta pernikahannya. Tapi Duloh tidak kunjung datang. Rara tidak tahu kalau Duloh memang dilarang datang ke pesta itu oleh Raden Jaya. 1 bulan kemudian, Rara malah makin cinta pada Duloh. Dia sudah berusaha melupakan laki-laki itu, tapi tidak bisa. Padahal Rara sudah punya suami yang sah. Begitupun dengan Duloh, dia sama sekali tidak bisa melupakan Rara. Tapi nggak banyak yang bisa Duloh perbuat. Setiap malam dia hanya bisa melamun di depan saungnya meratapi nasibnya yang malang. Berbeda dengan Rara. Dia sudah tidak bisa menahan cintanya pada Duloh. Maka tengah malam saat suaminya sudah tidur, dia mengendap-endap keluar dari kamarnya. Malam itu juga dengan membawa obor. Rara lari ke sawah untuk mendatangi Duloh yang saat itu sedang melamun di depan saungnya. Rara memeluk Duloh dengan sangat erat. Mereka berciuman dan bersetubuh di saung itu. Mereka berdua tidak menyadari kalau diam-diam Sarkam mengintip mereka dari celah bilik. Buru-buru Ki Sarkam lari ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang dilihatnya. Raden Jaya dan Sangiang benar-benar murka mendengar kabar itu. Mereka pun membangunkan penduduk kampung untuk mengepung si Duloh. Malam itu puluhan penduduk berbondong-bondong pergi ke sawah untuk mengepung si Duloh. Saat warga tiba di sana, ternyata Duloh dan Rara masih dalam keadaan telanjang bulat. Buru-buru Rara menyelimuti tubuhnya dengan sebuah kain, sedangkan Duloh tidak sempat mengenakan pakaiannya. Dia diseret oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Lalu si Duloh ini langsung dipukuli oleh warga. Duloh sekarat. Namun Sarkam langsung menghabisi nyawa pemuda itu dengan sebuah batu yang dihantamkan ke kepala si Duloh. Dia sudah mati, kata Raden Jaya. Inggit sebenarnya kasihan pada Duloh,
Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan penderitaan si Duloh. "Raden, Duloh ini bisa hidup lagi. Dia punya ilmu hitam," ujar Ki Sarkam. "Hah? Maksud kamu?" tanya Raden Jaya dengan wajah terheran-heran. "Kita lihat saja besok. Dia pasti hidup lagi," kata Ki Sarkam. Untuk mencari tahu kebenarannya, jenazah Duloh pun tidak dikuburkan, tapi hanya dibaringkan saja di depan rumah Raden Jaya. Saat itu Rara menangis nelangsa. Menjelang subuh, warga digegerkan dengan apa yang dilihat mereka. Jenazah Duloh hidup kembali. Semua lukanya juga sembuh secara misterius. "Dia punya ilmu Pancasona," kata Raden Jaya. "Iya, Duloh memang punya ilmu Pancasona. Ia tidak pernah mempelajari ilmu itu. Tapi ilmu Pancasona itu secara alamiah Duloh dapatkan dari nenek moyangnya yang hidup ratusan tahun lalu. Dan hanya Dulohlah yang menjadi pewaris tunggal ilmu itu. Sebenarnya, Duloh sudah meninggal berkali-kali. Bahkan saat ia kelaparan di jalan setapak itu, Duloh kecil sebenarnya sudah mati. Tapi dengan adanya ilmu Pancasona, dia berhasil hidup lagi. Duloh juga sudah meninggal saat dia disiksa Sarkam pas masih kecil. Karena si Duloh beberapa kali mendapat pukulan yang sangat keras di bagian dadanya. Tapi kemudian dia hidup kembali karena dia punya ilmu warisan, yaitu ilmu Pancasona. Kebetulan di kampung itu ada seorang dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasona. "Raden, kita buang saja si Duloh ini ke lembah." Di kampung itu memang ada sebuah lembah yang sangat curam dan dalam. Kalau ada yang masuk ke dalam lembah itu, dijamin dia tidak akan pernah bisa keluar lagi dari sana. Duloh pun diseret oleh warga menuju lembah mengerikan. Sementara Rara menangis sejadi-jadinya. Dia memohon pada ayahnya agar Duloh tidak dibuang ke lembah. Tapi Raden Jaya sudah gelap hati. Dia akan tetap membuang Duloh ke lembah itu. Sebelum dibuang ke lembah, Raden Jaya menyuruh warga untuk membungkus Duloh dengan kain putih, lalu mengikat seluruh tubuhnya agar nanti pas Duloh sudah ada di dasar lembah, dia tidak bisa berkutik selain dibungkus menggunakan kain warna putih. Dukun di kampung itu juga menancapkan keris panjang di perutnya si Duloh. Itu bukan keris sembarangan. Orang yang punya ajian Pancasona tidak akan bisa berkutik selama keris itu tertancap di perutnya. Sesampainya di bibir lembah, mereka langsung melemparkan Duloh ke dalam lembah itu. Gak lama setelah Duloh dilemparkan, entah apa yang ada di pikirannya si Rara. Dia malah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lembah itu. Dia ingin mati bersama kekasih hatinya. Semua orang berteriak memanggil Rara, tapi dia sudah tidak bisa diselamatkan. Rara masuk ke dalam lembah itu dan tidak ada seorang pun yang berani menuruni lembah tersebut. Karena lembahnya terkenal angker dan sangat dalam. Rara mati di dalam lembah itu. Hingga akhirnya lembah itu dinamakan Lembah Rara. Duloh juga tidak pernah terlihat lagi di perkampungan. Dia terjebak di dalam lembah tersebut bersama jasadnya si Rara. Bertahun-tahun kemudian, keluarga Raden Jaya sudah meninggal semua. Kampung itu juga sudah berganti generasi. Lembah Rara yang dulu menjadi tempat pembuangan Duloh semakin kesini semakin dangkal karena kian tertimbun oleh tanah. Suatu hari ada lelaki paruh baya yang turun ke lembah itu untuk ngarit rumput. Dia harus memberi makan kambing-kambingnya. Kebetulan stok rerumputan di kebun sudah habis dan dia melihat di dasar jurang banyak sekali tumbuhan dan rumput liar di sana. Awalnya dia tidak menemukan keanehan apapun. Namun tak lama kemudian dia mendengar erangan seseorang. Lelaki itu kaget, napasnya terengah-engah. Dia heran, suara apa tadi? Karena penasaran, dia mendekati sumber suara itu. Suaranya seperti ada di dalam tanah. Buru-buru dia menggali tanah itu. Dan untung saja tidak terlalu dalam. Setelah berhasil menggali tanah tersebut, dia melihat ada sosok manusia yang dibungkus mengenakan kain putih. Bukan hanya itu saja, lelaki itu juga melihat ada keris yang tertancap
di tubuh sosok manusia itu. Lelaki paruh baya itu menyangka kalau manusia yang ia temukan adalah korban pembunuhan yang masih bertahan hidup. Dia malah mencabut keris yang menancap di tubuhnya si Duloh. Seketika saja Duloh terbang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak. Duloh sudah bukan lagi manusia. Tubuhnya dipenuhi oleh energi makhluk gaib yang jahat. Dia pun gentayangan dengan masih menggunakan kain putih itu. Duloh menghantui warga kampung. Dan semenjak saat itulah dikenal hantu bernama Pocong. Biasanya warga kampung menelan beras yang sudah dibacakan mantra agar terhindar dari gangguan pocong. Selesai. Begitulah kisah dari asal-usul kemunculan pocong di Nusantara. Tidak ada yang tahu persis kisah ini terjadi tahun berapa. Menurut Mbah sendiri, memang makhluk gaib adalah jelmaan jin yang suka mengadu domba manusia, termasuk pocong. Pocong juga sama. Dia adalah jelmaan jin jahat. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tetap sehat dan salam merinding. Tahun 1948 terjadi pemberontakan di Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ambisinya adalah mendirikan Negara Islam Indonesia atau disingkat NII. Dan pada tahun yang sama dia membentuk Tentara Islam Indonesia yang bertujuan untuk melawan pemerintah pusat. Kemudian di tahun berikutnya Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia yang mengklaim seluruh wilayah Indonesia sebagai kekuasaan NII. Upaya pendirian NII pun tercium oleh pemerintah pusat. Prajurit dikerahkan untuk menggagalkan pendirian negara Islam itu. Para tentara NII yang terdesak saat itu bertahan hidup dengan bergerilya di hutan dan masuk ke perkampungan. Gerombolan inilah yang kemudian masuk ke desa Bojong Pinang dan meresahkan warga di sana. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, Mbah mau flashback dulu di episode sebelumnya untuk Pocong Duloh ini. Nah, pada episode sebelumnya, Pocong Duloh berhasil digali oleh seorang lelaki bernama Raka. Dia dibantu oleh makhluk halus bernama Nini Liman. Raka berhasil memanfaatkan Duloh untuk memperoleh ilmu gaib dan menjadikannya sebagai pesugihan. Semenjak saat itu, Raka menjadi sangat sakti dan bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Banyak orang yang datang padanya untuk berobat. Mereka semua sembuh secara ajaib. Selama bertahun-tahun, Raka menjadi seorang tabib di desa Bojong Pinang. Namanya semakin terkenal ke desa-desa tetangga. Kekayaan Raka pun semakin bertambah. Namun, kini dia lebih sering tinggal di hutan Gantarawang, tepatnya di sebuah gubuk tempat menyimpan jasad Duloh. Hingga suatu hari, meletuslah pemberontakan di Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Para simpatisan Kartosuwiryo semakin banyak, bahkan didominasi oleh para jawara yang bengis. Mereka bergerilya ke desa dan hutan untuk membunuh semua orang yang pro pada pemerintahan. Dan desa Bojong Pinang adalah salah satu desa yang mereka datangi. Saat tentara NII itu masuk ke desa Bojong Pinang, semua warga berteriak ketakutan. Mereka semua bersembunyi di rumahnya masing-masing. Ketua gerombolan yang bernama Akeng menangkap seorang penghulu di desa Bojong Pinang. Penghulu itu memang dikenal sebagai orang yang pro pemerintah. Akeng menyeret si penghulu dengan cara menjambak rambutnya seperti anjing kusta yang sangat hina. Si penghulu itu dibawa ke tengah-tengah kampung. Lalu anak buah Akeng menggotong sebuah meja yang mereka bawa dari pasar. Si penghulu itu kemudian dinaikkan ke atas meja. Ia dipukuli oleh Akeng dengan menggunakan bambu sampai babak belur. "Kau itu pro pemerintah kan?" bentak Akeng sambil memukul si penghulu. Dia mengaduh kesakitan lalu tubuhnya jatuh dari atas meja. Tak lama kemudian anak buah Akeng mengangkat kembali tubuh si penghulu ke atas meja. Wajahnya sudah bonyok dan penuh dengan darah. "Kau mau selamat?" tanya Akeng. Si penghulu berlutut sedangkan Akeng berdiri di belakangnya. "Iya tuan, ampunkan saya," rintih si penghulu. Kata-kata yang keluar dari mulutnya sudah tidak terlalu jelas karena bibirnya jontor. "Nah, kalau kau mau selamat, coba teriak seperti ini. 'Hidup negara Islam Indonesia,'" kata Akeng sambil menatap langit. Tapi si penghulu ini diam saja. Dia memang tidak mau mengakui berdirinya NII.
Perlahan si penghulu mengepalkan tangannya, lalu ia angkat ke udara. "Hidup Indonesia!" teriak si penghulu dengan lantang dan keras. Dia memang teguh pendirian dan tidak mau mengakui adanya negara Islam Indonesia. Tentu saja hal itu membuat Akeng marah. Dia langsung mencabut golok dari serangkanya, lalu menebas leher si penghulu. Golok itu sangat tajam, maka dengan sekali tebasan saja, leher si penghulu seketika putus. Kepalanya menggelinding jatuh dari atas meja. Darah muncrat kemana-mana, bahkan membasahi wajahnya Akeng. Si Akeng ini memang sudah gelap hati. Dia tidak jijik dengan darah yang muncrat ke wajahnya. Akeng malah menjilat percikan darah di sekeliling bibirnya itu. Warga yang mengintip dari celah bilik rumah bergidik ngeri melihat manusia dipenggal seperti ayam. Tak ada satupun dari mereka yang berani keluar dari rumah. Jumlah gerombolan itu sangat banyak, sehingga tidak ada warga yang berani berontak. "Semua warga, kuperintahkan untuk kumpul sekarang juga," teriak Akeng. Golok yang bersimbah darah masih ia pegang. Tapi tidak ada yang menghiraukan perintah Akeng. Semua orang tetap bersembunyi di dalam rumahnya masing-masing. "Sekali lagi, kalau kalian tidak mau kumpul di depanku, maka aku akan bakar rumah kalian," teriak Akeng. Seketika saja warga keluar dari rumah dengan raut wajah ketakutan. Mereka semua tertunduk sambil sesekali melirik pada Akeng yang sedang memegang golok. Warga kampung dikumpulkan, mereka duduk di atas tanah. "Ini namanya kampung apa?" tanya Akeng pada salah satu warga. "Kampung Babakan," kata seorang lelaki dengan terbata-bata. "Kalau desanya desa apa?" "Ini desa Bojong Pinang, Tuan," jawab lelaki itu. "Ada berapa kampung di desa ini?" Akeng kembali bertanya. "Cuma 3, Tuan," jawab lelaki itu. "Kalian semua menyebar ke kampung lainnya, kumpulkan semua orang di desa ini," pinta Akeng pada anak buahnya sambil mengarahkan golok. Anak buah Akeng menyebar ke perkampungan yang ada di desa Bojong Pinang. Mereka pun berhasil mengumpulkan semua warga desa Bojong Pinang. Dan di antara warga itu, ada seorang lelaki yang berani menentang para gerombolan. Dia adalah Ojot, salah satu ketua kampung. Ojot marah-marah sambil memaki para gerombolan. Ia pun dipukuli sampai babak belur lalu diseret menghadap Akeng. Ojot dinaikkan ke atas meja. Ia dipaksa berlutut di hadapan Akeng. Bukannya takut, Ojot malah tertawa terbahak-bahak. "Kalian semua masuk ke desa yang salah. Ini desa pocong. Kalian semua akan mati," kata Ojot. Si Ojot ini memang dekat dengan Raka. Dia bahkan sudah pernah melihat jasad Duloh yang disimpan dalam gubuk. Mendengar kesaksian Ojot, si Akeng malah tertawa terbahak-bahak. "Apa katanya? Dia bilang di desa ini ada pocong," kata Akeng sambil terus tertawa sampai mengeluarkan air mata. Setelah itu, Akeng langsung menebas leher Ojot dari belakang. Semua orang yang melihat kejadian itu berteriak sambil menangis. Setelah kepala Ojot putus, Akeng menendang tubuh lelaki itu sampai jatuh dari atas meja. "Ada lagi di sini yang percaya sama pocong?" tanya Akeng dengan wajah angkuh. Tak ada satupun warga yang menjawab. Mereka takut dipenggal seperti Ojot. Akeng memaksa semua warga untuk bersaksi kalau NII adalah negara mereka. Saat itu tak ada seorang pun yang berani menentang. Mereka mengikuti apa yang dikatakan Akeng bahwa NII adalah negara baru di Nusantara ini. Setelah selesai bicara, Akeng menyuruh warga untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang penting bagi Akeng adalah pengakuan warga terhadap NII. Selama tinggal di desa Bojong Pinang, Akeng juga minta disediakan makanan setiap hari. Bahkan para gerombolan itu merampok kambing ternaknya warga. Tak ada satupun warga yang berani melawan. Mereka menuruti apa perintah Akeng dan setiap hari warga harus susah payah untuk menyediakan makanan yang enak-enak. Saat malam tiba, para gerombolan itu bermukim di rumah-rumah warga. Sebagian dari mereka berjaga di sudut kampung untuk memastikan kalau kelompok mereka selalu aman. Nah, sekitar jam 1 malam, salah satu gerombolan yang sedang berjaga melihat ada cahaya obor di tengah hutan. Si gerombolan tersebut pun penasaran. Dia mengajak seorang temannya untuk mengecek siapa yang malam-malam begini ada di tengah hutan. Mereka berdua menenteng senjata api dan golok. Kedua gerombolan tersebut selalu waspada karena bisa jadi yang mereka lihat itu adalah musuh. Mereka masuk ke dalam hutan dan mengikuti cahaya obor yang berjalan ke arah barat. "Ayo, ikuti cahaya itu," kata salah satu gerombolan. "Tapi hutan ini semakin gelap. Aku ambil obor dulu ya,"
Jawab temannya. Dia pun kembali ke perkampungan dan mengambil obor lalu menghampiri temannya. Dengan berbekal obor, mereka masuk ke dalam hutan mengikuti cahaya tersebut. Anehnya, kalau mereka berhenti, cahaya obor yang mereka lihat juga berhenti. Dan kalau mereka jalan, maka cahaya itu juga semakin jauh. Hal itu membuat kedua gerombolan semakin penasaran saja. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba mereka mendengar suara lirih seorang lelaki. Geteh. Begitu suaranya. Kedua gerombolan berhenti, mereka saling tatap. Kau dengar suara itu? Tanya salah satu gerombolan. Temannya mengangguk, bulu kuduknya mulai berdiri. Kalau dalam bahasa Jawa dan Sunda, getih itu artinya darah. Suaranya bersumber dari sebelah kanan mereka. Kedua gerombolan itu melirik ke arah kanan dan tak jauh dari tempat mereka berdiri, ada sebuah gubuk yang ukurannya cukup besar. Itu adalah gubuknya Raka. Kedua gerombolan pun mendekati gubuk itu. Kedua gerombolan tersebut tidak langsung masuk ke dalam gubuk. Mereka mengintai dari belakang gubuk dan mendekat pada dinding bilik. Dan dari celah bilik bambu itulah mereka menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan. Kebetulan yang mereka intip itu adalah kamarnya Duloh. Suasana kamarnya remang. Hanya ada sebuah lampu canting yang menjadi penerang kamar. Di dalam kamar itu tampaklah Raka yang sedang melakukan sebuah ritual. Dia berpakaian layaknya bangsawan Jawa. Dan ada rantai arloji yang menggantung di kantong jasnya. Raka juga mengenakan belangkon bercorak batik. Ia duduk sila, kedua matanya terpejam, bibirnya bergetar mengucapkan mantra. Tepat di hadapan Raka ada sebuah mangkuk yang berisi darah. Entah darah apa, yang jelas masih tampak segar. Selang beberapa saat, Raka bangkit sambil memegang mangkuk berisi darah. Ia berjalan perlahan menghampiri sosok Duloh yang tengah bersandar pada dinding bilik. Kedua gerombolan kaget melihat sosok Duloh yang dibungkus mengenakan kain putih. Wajah Duloh tampak sangat pucat, namun tidak membusuk. Ilmu pancasona yang dimiliki Duloh membuat tubuhnya tidak bisa membusuk. Kedua mata Duloh terpejam, tapi mulutnya terus mengucapkan kata getih yang terdengar lirih dan mengerikan. Raka mengguyurkan semangkuk darah tepat di kepalanya Duloh. Saat itu juga Duloh bergetar. Kedua matanya melotot dan bola matanya hitam semua. Duloh meraung, suaranya menggema di langit. Ayo kita pergi dari sini, ajak salah seorang gerombolan pada temannya. Namun saat mereka akan pulang, entah kenapa kedua kaki mereka seperti dipaku ke tanah. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Kedua gerombolan tersebut panik. Mereka mengintip kembali pada celah bilik, namun Raka dan Duloh menghilang entah kemana. Kamar itu kosong seperti tidak berpenghuni. Saat mereka berdua sedang berusaha menggerakkan kedua kakinya, tiba-tiba saja ada yang meludahi kepala mereka dari atas. Ludah itu sangat bau busuk. Bahkan kedua gerombolan sempat muntah mencium bau busuk itu. Dan ketika mereka mendongak ke langit, ada sosok Duloh yang sedang melayang tepat di atas kepala mereka. Jelas sekali penampakan itu membuat gerombolan ketakutan. Mereka ingin lari tapi tidak bisa. Si gerombolan yang memegang senjata api, dia langsung menembak Duloh berkali-kali. Tapi tidak mempan, bahkan peluru itu seperti menembus awan yang melintas begitu saja ketika mengenai si Duloh. Dan tak lama berselang, kepala mereka terasa sangat panas. Mereka berteriak sambil memegangi kepala yang seperti dibakar. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Yang jelas, keesokan paginya jasad kedua gerombolan itu tergeletak di tengah-tengah kampung. Kepala mereka membusuk, rambutnya juga rontok. Melihat anak buahnya mati, Akeng pun ngamuk. Dia mengumpulkan seluruh warga untuk mencari pelaku pembunuhan ini. Jelas saja tidak satupun warga yang mau ngaku. Dan memang pelakunya bukanlah warga desa Bojong Pinang. Karena tidak ada yang mau ngaku, Akeng pun menarik seorang lelaki tua dan mengancam akan membunuh lelaki itu. Semua wanita yang kumpul saat itu menangis, mereka sangat ketakutan. Akhirnya ada seorang nenek-nenek yang berdiri. Akeng malah tertawa, dia bilang, mana mungkin nenek itu membunuh gerombolan? Aku memang bukan pembunuhnya, kata si nenek. Lantas kenapa kau berdiri? Tanya Akeng sambil tertawa. Yang membunuh teman kau itu adalah Pocong, kata si nenek dengan raut wajah datar. Akeng lagi-lagi tidak percaya pada perkataan si nenek. Pocong itu cuma mitos buat nakut-nakutin anak kecil. Bentak si Akeng. Pocong bukanlah mitos, dia benar-benar ada. Dan kalian
sudah membuatnya marah, kata si nenek. Dan tak lama kemudian datanglah hembusan angin yang tak terlalu kencang namun memberi kesan akan kehadiran makhluk gaib. Akeng terdiam sesaat. Dia lalu melepaskan si lelaki tua dari cengkeramannya dan menghampiri si nenek. Kalau memang di desa ini ada pocong, buktikan bahwa aku ke pocong itu, ucap Akeng di hadapan si nenek. Si nenek mengangkat lengannya dan menunjuk ke hutan Gantarawang. Apa pocong itu di sana? Tanya Akeng. Nenek itu mengangguk. Lalu terdengarlah suara raungan yang sangat menggema dari dalam hutan. Anak buah Akeng mundur beberapa langkah. Mereka bergidik ngeri mendengar raungan itu. Akeng pun penasaran. Akeng memerintahkan 5 orang anak buahnya untuk masuk ke dalam hutan. Sementara si Akeng dan gerombolan lainnya hanya menyaksikan di pinggir hutan. Semakin anak buahnya masuk ke dalam hutan, mereka semakin tidak terlihat. Karena hutan itu memang sangat lebat. Namun tak lama kemudian terdengar suara lelaki yang berteriak minta tolong dari dalam hutan. Mereka semua seperti sedang disiksa, menjerit-jerit minta ampun. Entah apa yang terjadi dengan mereka. Apa di hutan ini ada harimau? Tanya Akeng pada warga. Tidak pernah ada harimau di hutan ini. Tapi di dalam hutan ada seorang tabib bernama Raka dan dia tinggal di dalam gubuk. Jawab salah seorang warga. Raka? Tanya Akeng. Iya, dia seorang tabib sakti, kata warga. Akeng belum punya nyali untuk masuk ke dalam hutan. Dia malah menyuruh anak buahnya lagi untuk melihat apa yang terjadi di sana. Anak buah Akeng saat itu saling lempar tugas. Mereka juga ketakutan. Tak ada satupun anak buah Akeng yang mau masuk ke dalam hutan Gantarawang. Tapi Akeng dengan bengis memaksa mereka. Dan terpaksa akhirnya 3 orang anak buahnya Akeng masuk ke dalam hutan Gantarawang. Namun lagi-lagi setelah mereka tidak terlihat, terdengarlah jeritan mereka yang terkesan sedang disiksa. Lalu jeritan itu hilang begitu saja dan semua anak buah Akeng yang masuk ke dalam hutan tak kunjung kembali. Bagaimana ini? Tanya anak buahnya Akeng. Kita serang rame-rame saja, jawab Akeng. Akeng menyuruh semua anak buahnya untuk mengeluarkan senjata yang mereka punya. Bagi gerombolan yang memegang senjata api, mereka berjalan di barisan paling depan. Perlahan para gerombolan itu masuk ke dalam hutan Gantarawang. Semakin mereka masuk, maka suasana semakin remang karena pepohonan di hutan itu sangat besar dan daunnya juga rindang. Di tengah-tengah perjalanan, salah satu anak buah Akeng berteriak. Ada yang menarik kaki gerombolan itu. Ia pun terseret masuk ke dalam semak-semak. Lalu ada darah yang muncrat dari balik semak-semak. Semua gerombolan langsung mundur beberapa langkah. Mereka semua panik. Akeng berusaha untuk tetap tenang. Namun saat itu juga satu persatu anak buahnya Akeng diseret masuk ke dalam semak-semak oleh makhluk misterius. Darah muncrat kemana-mana. Hingga akhirnya yang tersisa tinggal Akeng sendirian. Napas Akeng terengah-engah. Dia mulai ketakutan. Dia lari sekuat tenaga menuju desa Bojong Pinang. Namun anehnya semakin Akeng lari dia malah semakin tersesat. Seharian Akeng berusaha menemukan jalan keluar dari hutan Gantarawang. Namun usahanya itu sia-sia. Akeng merasa dia hanya berputar-putar saja di tempat yang sama. Malam pun tiba sementara Akeng masih tersesat di hutan Gantarawang. Dia berhenti di bawah pohon besar karena melihat sebuah gubuk. Tepat di depan gubuk itu ada obor yang ditancapkan. Akeng pun merasa lega karena ternyata ada warga yang tinggal di tengah hutan seperti ini. Buru-buru dia menghampiri gubuk tersebut. Tanpa mengetuk pintu, Akeng langsung menerobos masuk. Tak ada siapa-siapa di dalam gubuk. Namun ia melihat ada 2 kamar yang pintunya ditutup rapat. Kemudian terdengarlah suara lirih dari dalam kamar. Akeng melangkah perlahan. Dia sangat waspada. Golok di tangan kanannya siap menebas siapapun yang menyerangnya. Akeng mengintip dari celah pintu bambu itu. Dan dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di dalam kamar itu ada tumpukan mayat anak buahnya Akeng. Mayat itu satu persatu digerogoti oleh pocong Duloh. Akeng mundur beberapa langkah. Dia hendak keluar dari gubuk tersebut namun pintu gubuknya tertutup sendiri. Dia pun berusaha mendobrak pintu gubuk tersebut dengan sebuah golok yang ia punya. Namun sebelum Akeng berhasil keluar, pintu kamar Duloh terbuka perlahan. Akeng menoleh dengan wajah ketakutan. Getih. Suara lirih terdengar kembali dari dalam kamar Duloh.
Selanjutnya entah apa yang terjadi, yang jelas Akeng berteriak seperti sedang disiksa. Darah muncrat ke dinding bilik. Beberapa saat kemudian, teriakan Akeng tak terdengar lagi. Dia pasti sudah tewas. Sosok Raka keluar dari gubuk itu. Dia masih berpakaian seperti bangsawan. Namun pada jas hitamnya itu ada bercak darah. Raka berdiri di depan gubuknya, kedua tangannya di belakang punggung. Ia pun mendongak ke langit, tatap wajahnya santai dan datar. Kekuatan gaib yang dimiliki Raka semakin besar dan buas. Dia bukan hanya bisa mengobati orang sakit, tapi Raka juga bisa membunuh orang dengan kekuatan Duloh yang ia kuasai. Walau sekarang Raka sudah menguasai ilmu gaib, namun masih ada pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Pertanyaan itu adalah, siapa yang menyantet kedua orang tuanya dulu? Raka yakin kedua orang tuanya itu mati kena santet. Tapi siapa pelakunya? Apakah dia masih hidup? Raka masuk kembali ke dalam gubuknya lalu membaringkan diri di atas tempat tidur. Ia memejamkan mata mencoba untuk tidur. Sesekali Raka mendengar suara pocong Duloh yang sedang lahap menyantap para gerombolan. Dan keesokan paginya ada warga yang menemukan kepala Akeng tergeletak di tengah-tengah jalan. Bukannya dikubur, warga malah menancapkan kepala Akeng pada sebuah bambu runcing. Lalu kepala gerombolan itu dipajang tepat di pinggir gapura desa Bojong Pinang. Warga melakukan itu karena mereka kesal terhadap ulah si gerombolan. Setelah para gerombolan itu dibunuh oleh pocong Duloh, desa Bojong Pinang kembali aman. Mereka pun beraktivitas seperti sedia kala. Selesai. Terima kasih udah menyimak cerita dari Mbah. Tunggu kisah-kisah lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.